Iya, masih di Koja Sastra dan kita sudah memasuki menit ke-50 tinggalkan pukul 8 malam ini dan sepertinya ada yang bergabung di 424474. Tapi apakah benar? Oke. Ya, kita angkat ya. Oh, tidak jadi. Oke, tidak masalah ya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Djoko Saryono, kita jadi ngerti sekarang bahwa penyusunan sejarah sastra Indonesia ini nampaknya memang masih banyak persoalan, meninggalkan banyak PR, dan memang nggak gampang sih ya menyusun sejarah sastra Indonesia. Jangan, ya meskipun itu kecil ya, bagian kecil, irisan kecil dari sejarah yang besar. Tapi nampaknya memang cukup berat PR ini karena nanti akan berkait dengan apa ya, banyak hal pokoknya. Dan ini saya sampai hari ini pun katakanlah di Pekalongan sendiri misalkan, bagaimana kemudian apakah mungkin sastra di Kota Pekalongan ini punya catatan sejarah? Nah, ini perlu juga ini ditelusur karena kalau orang-orang tua dulu bercerita, ini di Pekalongan itu apa ya, pernah terjadi peristiwa-peristiwa sastra. Bahkan ini ada satu catatan yang menarik sebenarnya. Pada masa Raden Tumenggung Padmanegara menjadi bupati di Pekalongan, beliau membawa serta yang namanya Yasodipuro I. Jelas Yasodipuro I adalah seorang pujangga keraton. Dan saat itu saya jadi curiga, jangan-jangan sebenarnya pada waktu itu juga sudah ada catatan. Sudah ada beberapa karya-karya yang berkenaan dengan Kota Pekalongan. Tapi manuskrip itu di mana? Nah, itu harus dicari tuh. Karena kalau saya punya kecurigaan itu karena berpikir bahwa mana mungkin Yasodipuro I datang ke Pekalongan bersama ayahnya Raden Tumenggung Padmanegara itu tanpa membuat catatan-catatan tertentu atau tanpa membuat tulisan-tulisan tertentu berkenaan dengan Pekalongan. Nah, kalau nggak ada, terus kita mau ngomong apa tentang Pekalongan? Nah, ini juga penting, saya kira. Nggak tahu ini para pegiat sejarah mungkin kapan waktu kita bisa kumpul ya untuk membahas soal ini, daripada menyoalkan katakanlah kapan Kabupaten Pekalongan lahir, kapan Kota Pekalongan lahir. itu ya, kronik-kronik kecil semacam ini juga penting menurut saya, sekalipun barangkali tidak terlalu menjadi sorotan yang cukup mendapatkan perhatian besar. Tapi kehadiran Yasodipuro I menurut hemat saya, menirukan Profesor Djoko Saryono, itu penting untuk kita kupas, penting untuk kita cari tahu apa tugas beliau pada saat di sini bersama ayahandanya, dan apa saja yang pernah ditinggalkan oleh beliau berdua ini di Pekalongan. Pada waktu itu belum ada kabupaten, belum ada kota ya. Belum terbentuk. Baik. Ya, dan sebenarnya kalau kita mengulas tentang sejarah sastra Indonesia ini masih cukup panjang, karena tadi juga Profesor Djoko Saryono juga sempat mengomentari bagaimana kemudian apa sih pentingnya sejarah sastra Indonesia bagi masyarakat. Sangat penting menurut beliau, dan menurut saya juga sangat penting, karena itu akan membantu masyarakat yang awam sekalipun, yang awam dengan sastra itu untuk bisa mengetahui pernah terjadi apa saja dalam sastra Indonesia dan apa saja yang kemudian dibahas di dalam sastra itu sendiri, di dalam karya-karya sastra. Itu sangat membantu, dan itu bisa menjadi salah satu
bahan untuk dijadikan pertimbangan dalam kurikulum pendidikan Indonesia di masa depan. Sayangnya, ini kalau ngomong sayangnya itu banyak catatannya biasanya sih. Sayangnya pengajaran sastra di Indonesia di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi ini memang belum cukup memadai gitu. Ya mungkin memang masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Banyak hal yang banyak sekali yang harus diperbaiki. Kalau saya melihat di Kota Pekalongan sendiri masih banyak hal yang perlu kita pikirkan bersama. Karena tidak mungkin ini hanya dipikirkan oleh orang seorang. Tidak bisa. Dan ini butuh apa ya istilahnya, duduk bersama, sama-sama menundukkan menundukkan kepala, sama-sama duduk sama rendahnya untuk bisa membicarakan Pekalongan kini, kemarin dan esok. Nah, karena susah juga kalau kita ngomong hanya ngomong masa depan dari masa kini, harus juga mengaitkan dengan masa lalu. Itu penting. Baik, sepertinya harus saya akhiri kebersamaan kita di Koja Sastra. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan bersama Anda dalam perjalanan ragam kabar berita malam dan juga Halo Kota Batik sampai pukul 12 malam nanti. Tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Koja Sastra, saya akhiri. Kita akan ketemu lagi Koja Sastra minggu depan dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih. Koja Sastra.